Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia sejak kemerdekaan. Baik, kepada para penyaji dipersilahkan. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia setelah merdeka terbagi menjadi 2 dekade. Pada dekade pertama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1960, bangsa Indonesia mulai mengerti arti teknologi produksi, walaupun masih dalam tingkat pasif dan penuh ketergantungan pada pihak luar negeri. Pada dekade kedua, yaitu pada tahun 1976, dengan mendirikan pesawat terbang di Bandung yang diberi nama Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau disingkat IPTN, yang menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut IPTEK. Di Indonesia, perkembangan dari tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada masa penjajahan dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada waktu itu, masyarakat diperkenalkan pada persenjataan modern, baik yang ringan maupun yang berat. Teknologi lain yang diperlihatkan dan digunakan oleh Belanda berupa kendaraan tempur dan alat-alat transportasi lainnya. Teknologi tersebut berasal dari negara-negara di Eropa. Kemudian pemerintah kolonial Belanda melalui pendidikan sekolah-sekolah maupun dengan cara penggunaan secara langsung kepada masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari Barat di Indonesia membawa dampak bagi kemajuan negara Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai melakukan pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia juga membawa dampak bagi semangat juang bangsa Indonesia. Mereka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk mencari informasi-informasi terkini mengenai keadaan dunia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia benar-benar terbantu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan IPTEK di Indonesia masih tertinggal sangat jauh dengan negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat perkembangan IPTEK di Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Keterbatasan orang Indonesia mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. 2. Kurangnya keinginan pemerintah maupun perusahaan swasta yang ada di Indonesia untuk melakukan ahli teknologi. 3. Tidak adanya minat orang Indonesia untuk mencoba hal baru. 4. Tidak ditemukan sebuah inovasi berarti di bidang teknologi di dalam masyarakat Indonesia. 5. Tetapi seiring berkembangnya waktu, Indonesia dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, bisa mengikuti perkembangan IPTEK dengan cepat dan pesat. Sudah banyak penemuan dan hasil karya IPTEK di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme. Revolusi industri lahir dengan latar belakang ilmu pengetahuan yang pekat. Ketika Indonesia dijajah oleh Inggris, maka hal itu pun sangat berpengaruh. Raffles yang dalam kesempatan tersebut menjadi gubernur jenderal yang sangat perhatian terhadap ilmu pengetahuan dan alam. Maka salah satu bunga bangkai ditemukan di Bengkulu, dinamai dengan Raffles Arnoldi. Bahkan kebun raya Bogor juga merupakan itikat dari istri Raffles. Dalam hal ilmu perbintangan, di Bandung ditempatkan pula tempat observasi yang didirikan oleh Van de Bush. 2. Masa pendudukan Jepang.
Pada masa pendudukan Jepang dalam bidang informasi, pasukan Jepang sepenuhnya mengendalikan media komunikasi massa seperti surat kabar, majalah, kantor berita, radio, film, dan sebagainya. Sementara itu, dalam masa pembangunan peran media massa sangat penting. Penyelenggaraan radio ditangani oleh Hoso Kanrikyoku. Perkembangan radio merosot karena radio siaran diarahkan untuk kepentingan militer Jepang. Pada awal kemerdekaan, radio menyebarkan berita proklamasi. 3. Masa proklamasi sampai reformasi. Pada awal kemerdekaan, perkembangan iptek yang paling terlihat adalah di bidang informasi. Pada masa Orde Baru, Indonesia membangun sistem komunikasi satelit domestik atau disingkat SKSD Palapa. Nama Palapa diambil dari Sumpah Gajah Mada yang akan mempersatukan Nusantara. Baik, sampai di sini saja materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.